Dituduh mencuri, petani babak belur dihakimi warga. Puluhan warga unjuk rasa demo pergantian kepengurusan koperasi unit desa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Dituduh mencuri oleh kelompok massa di Desa Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Banyuasin hingga babak belur. Korban didampingi kuasa hukumnya akan melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke polisi. Inilah rekaman video amatir salah satu warga yang merekam nasib naas yang dialami Agus Tarwin, umur 50 tahun, warga Jalan Naskah, Kecamatan Sukarami, Palembang, dituduh melakukan pencurian hingga dirinya babak belur dihajar massa. Akibat penganiayaan itu, korban sempat dirawat intensif selama 2 pekan di rumah sakit karena alami luka bacok di bagian tubuhnya hingga giginya rontok terkena pukulan. Sewaktu kejadian, mulanya korban hendak pulang ke rumahnya dengan sepeda motor setelah mengambil uang hasil penjualan karet di Sungai Dua, Kecamatan Rambutan, Banyuasin. Namun ketika di perjalanan dihadang massa dan langsung pukuli korban hingga jatuh tersungkur. Kan desa Sungai Dua dulu, baru desa Menten. Aku keluar dari desa Menten itu kan mau ke jalan besar ke Sungai Dua itu. Datang orang tengah-tengah jalan itu macok. Ya sampai lagi kan kita dibatu-batu lagi. Dari ngapoi? Dari ngambil duit kebon. Sementara kuasa bantuan hukum korban mengatakan sudah membuat 2 laporan di kepolisian. 1 terkait penganiayaan dan 2 melaporkan dugaan adanya oknum Polri dianggap lalai ketika peristiwa terjadi ke Propram Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Diduga akan melakukan tawuran, puluhan remaja di Palembang terjaring patroli polisi. Dari tangan puluhan remaja itu, petugas menyita puluhan senjata tajam. Kepolisian Sektor Seberang Ulu 1 Palembang menangkap puluhan remaja dan pelajar di Jalan KH Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Selasa subuh. Mereka ditangkap polisi yang sedang melakukan patroli rutin yang ditingkatkan selama bulan Ramadan. Puluhan remaja ini ditangkap saat hendak menyerang warga. Dari tangan para remaja dan pelajar ini, polisi menyita barang bukti puluhan senjata tajam berbagai jenis. Kapolrestabes Palembang, Kombes Muhammad Ngajib, menyatakan 6 dari puluhan remaja ini akan diberi tindakan tegas terukur dengan cara ditahan di sel tahanan karena membawa senjata tajam untuk memberikan efek jera. Tak hanya mengamankan para remaja yang hendak berkelahi, polisi juga mengamankan beberapa remaja yang tengah pesta miras di bulan puasa. Jadi pada saat mereka persiapan, mereka berkumpul, kita lakukan tindakan untuk membubarkan, menggeledah dan membubarkan. Nah, kemudian pada saat penggeledahan inilah kita dapatkan ada 20 senjata tajam. Dan dari 20 ini kita bisa menginventarisir lagi, yaitu ada 6 yang bisa kita lakukan proses hukum, yang diantaranya juga ada anak yang di bawah umur. Remaja dan pelajar yang tertangkap ini akan didata pihak kepolisian, sedangkan pelaku yang membawa senjata tajam akan ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Bayi perempuan ditemukan warga tewas dalam keadaan tertelungkup di saluran air pembuangan di belakang rumah warga. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengevakuasi bayi dan melakukan olah TKP. Video amatir milik warga ini merekam penemuan sesosok bayi perempuan di dalam saluran air dengan kondisi yang tak bernyawa Selasa kemarin. Bayi malang ini pertama kali ditemukan salah satu warga, Yusuf, persis di belakang rumahnya Jalan Tegal Binangun, Lorong Giri, Kecamatan Pelaju, Palembang. Petugas kepolisian yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi bayi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Iya, di dalam got itulah sudah, di got itu tertelungkup. Kita lagi apa itu, Pak? Mau ngambil papan untuk jemur kasur.
Dilihat posisi bayi? Iya, udah kelungkup, udah nggak ada nyawa lagi sudah. Kanit Reskrim Polsek Pelaju Palembang Ibda Husin menyatakan masih menyelidiki pelaku pembuangan bayi ini. Kami langsung menindaki kejadian tersebut dengan cara menghubungi identifikasi dari Polrestabes Palembang. Untuk motif sekarang ini masih dalam penyelidikan. Bayi malang ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Unjuk rasa warga tuntut pergantian kepengurusan koperasi unit desa. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini kobaran di sana? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Nike mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini kobaran di sana? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. eksklusif
untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Geram akan kepengurusan KUD, Cinta Gading selama kurun waktu 15 tahun diduga telah memperjualbelikan plasma. Warga demo di kantor Disperinda Kop, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Puluhan warga Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Oki, mendatangi kantor Disperinda Kop, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga protes dengan ulah kepemimpinan KUD Cinta Gading karena selama 15 tahun kepengurusannya tidak mau diganti dengan kepengurusan yang baru. Menurut warga, selama kepengurusan KUD Cinta Gading ini, warga Desa Cintajaya yang memiliki lahan hanya sebagian kecil saja mendapatkan plasma. Hal itu disinyalir telah diperjualbelikan oleh oknum kades terdahulu. Warga mempertanyakan pengurus KUD Cinta Gading tidak pernah melaporkan hasil usahanya secara transparan. Periode 2008-2023 dan kembalikan pada pemerintah desa. Itu pengurusan yang selama ini itu tidak mengakomodir rakyat yang punya lahan di sana. Dari 20.000 hektar lahan yang ada di Desa Cintajaya itu. Warga memastikan akan berdemo dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi bila tidak segera ditindaklanjuti protes mereka tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Geram akan kepengurusan KUD, Cinta Gading selama kurun waktu 15 tahun diduga telah memperjualbelikan plasma. Warga demo di kantor Disperinda Kop, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi Pak, komitmen poster ini Bapak... Belakangan ini viral isu adanya aliran sesat yang sedang berkembang di Desa Kuang Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Aliran yang dimaksud yakni tasawuf makom hakiki mutlak yang dipimpin atau dikembangkan oleh Rosidi alias Sidik yang bergelar Raja Adil. Menurut pengakuan Sidik, tasawuf yang dipimpinnya bukan merupakan aliran atau kelompok yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti isu yang beredar, melainkan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidik mengaku sejak tahun 1982 dirinya istiqomah melakukan sujud syukur mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal serupa juga dilakukan mendiang ayahnya yang wafat pada tahun 2010 lalu. Kemudian pada tahun 2014 Sidik mengaku mendapat petunjuk berupa tasawuf makom hakiki mutlak, lalu dirinya diberi gelar Raja Adil. Gelar Raja Adil diklaim didapat saat sedang beraktivitas seperti biasa. Sidik pria 65 tahun ini bertekad menjalankan ibadah sesuai syariat Islam. Menurut Sidik tidak ada perbedaan antara tasawuf makom hakiki mutlak dengan ajaran Islam. Salat 5 waktu, ibadah doa, puasa dan sedekah. Semuanya tidak ada yang berubah dan tidak ada yang dikurangi maupun ditambah serta tidak melanggar akidah. Layaknya dakwah pada umumnya, Sidik menyebarkan tasawuf makom hakiki mutlak kepada warga. Saat ini ada 4 pengikutnya. Namun akhir-akhir ini Sidik menyetop dakwanya melalui selebaran yang dipajang di pusat keramaian desa karena diminta berhenti oleh aparat pemerintahan. Tasawuf hakiki mutlak ini sebenarnya bukan pemberian dari Bapak ini, nama ini Pak? Bukan, dari Allah nih, bukan aku yang membuatnya. Dari Allah. Nah ini. Yang dari MUI tadi bukan Pak? Bukan. Itu yang sebutnya aliran. Aliran itu.
Sebelumnya, MUI Ogan Ilir menyatakan jika aliran yang dianut Sidik adalah aliran sesat. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengikuti alirannya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang pria yang awalnya tidak diketahui identitasnya meninggal dunia di Masjid Hidayatul Sila Berati, Palembang. Korban diduga meninggal akibat sakit yang dideritanya. Jemaah Masjid Hidayatullah, Kelurahan Sila Berati, Palembang sempat heboh dengan adanya seorang pria meninggal di ruang marbot masjid. Mendapat informasi dari sosial media, keluarga korban menangis histeris saat melihat korban telah terbujur kaku. Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan sempat melihat korban pingsan. Saat itu ada beberapa orang membawa korban ke masjid. Korban merupakan pejalan kaki, ada luka di tubuh korban diduga akibat terjatuh di jalan. Awalnya diantar orang dari depan itu. Terus? Masih tidak sadar. Oh, dia sadar. Luka dia tak apa. Luka campak tu lah. Nampak tu lah. Tim Inafis Polrestabes Palembang yang mendapatkan informasi adanya penemuan orang meninggal langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Ahmad Firdaus menyatakan korban teridentifikasi bernama Wahyudi, usia 39 tahun, warga Simpang Kayu Agung, Kecamatan Pelaju, Palembang. Korban diduga meninggal akibat kurang sehat karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya kita berusaha menghubungi pihak keluarga dan kita menghubungi juga Inafis untuk kita lakukan pemeriksaan awal. Namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Selanjutnya jasad korban dibawa pihak keluarga dengan mobil ambulan dikawal tim Inafis. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pria lanjut usia tega cabuli anak di bawah umur. Informasinya setelah pariwara berikut. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Tubrorima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, jadi berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat
Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif, Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. peristiwa aktual dan faktual, 4 orang yang meninggal, Iya. ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? mengupas isu-isu terhangat, Eliezer, sehat selalu ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kepolisian Resort Oku Timur menangkap seorang lansia yang diduga sebagai pelaku asusila terhadap anak perempuan di bawah umur. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang kakek yang sudah lanjut usia tega mencabuli anak perempuan di bawah umur, berusia 6 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Kejadian tersebut diketahui oleh ibu kandung korban setelah mendapatkan pengaduan dari buah hatinya. Tak terima anaknya menjadi korban pencabulan, orang tua korban didampingi aparat desa setempat mendatangi Polres Oku Timur untuk melaporkan pelaku. Menurut pengakuan pelaku, korban sering mendatangi rumah pelaku untuk bermain. Pada saat bermain, korban tiba-tiba meminta gendong kepada pelaku. Spontan pelaku menjadi hilaf melakukan hal yang tidak senonoh terhadap korban. Sementara itu, polisi menangkap pelaku di kediamannya dan dibawa ke Polres Oku Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk pelaku kita amankan berada di rumahnya di Kecamatan Belitang Mandang Raya sekira pukul 01.30 waktu Indonesia Barat.
Pelaku dikenakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dari Oku Timur, Dejatmiko Prasisko, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Musirawas Utara ditangkap polisi menyimpan narkoba jenis sabu di pakaian dalam. Tidak hanya mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang didapat dari tangan tersangka. Kasihan Nida ini nak kak, demi Allah dia suruh aku masuk sini kak, demi Allah ini nak kak. Apa tuh, buka sini. Seorang ibu rumah tangga berinisial DR berhasil ditangkap petugas reskrim kepolisian narkoba Polres Musirawas Utara. Tersangka DR ditangkap saat berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya Desa Rantau Jaya, Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara. Polisi mulai mencurigai banyaknya laporan warga tentang peredaran narkoba di Desa Rantau Jaya, Karangjaya, hingga terus dilakukan penyelidikan dan penyamaran. Hasilnya pelaku DR berhasil ditangkap di mana saat penangkapan berlangsung, DR menyimpan barang haram tersebut di dalam bra dengan berat barang 0,63 gram. Tidak hanya mengamankan barang bukti narkoba, polisi juga mendapatkan senjata tajam yang dibawa pelaku DR. Lah, berapa lama kau jualan sabu? Baru rencana kemarin. Rencana nak jual sabu, ngapa nak jual sabu? Ini apa namanya, udah ada duit. Udah ada duit? Iya. Kebutuhan? Untuk kebutuhan. Ngapa kau sampai bawa pisau di pinggang? Aku lagi ribut sama cowok, dia sayang sama pisau itu, aku bawain ke linggau. Jadi kau bawa pisau dia? Bawa. Dalam pemeriksaan, BAP tersangka mengatakan penjualan sabu yang dilakukannya baru pertama kali dilakukan. Selain faktor keluarga, faktor ekonomi menjadi hal penting dalam profesi DR saat ini. Wilayah operasi penjualan narkoba dilakukan DR di Lubuk Linggau, tepatnya di kawasan Patok Besi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini terancam pasal 114 ayat 1, subsidiar 113 ayat 1 dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Menurut keterangan tersangka baru satu kali ini membeli narkoba dan tersangka barang bukti tersebut rencana akan diedarkan di Lubuk Linggau, tepatnya di Patok Besi. Dari Musirawas Utara, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Rusak dan berlubang Jalan Kapten Abdullah rawan laka lantas. Warga Oku buang sampah sembarangan di jalan lintas. Gurihnya mie celor takjil spesial kuliner legendaris Palembang.
Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Talang Putri, Pelaju dikeluhkan warga. Pasalnya banyak warga mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan yang mengalami kerusakan hampir separuh badan jalan tersebut. Separuh badan Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Talang Putri, Pelaju ini mengalami rusak parah, berlubang dan dipenuhi genangan air, terlebih saat musim hujan tiba. Untuk menghindari lubang jalan tergenang air, sejumlah kendaraan yang melintas baik roda 2 dan roda 4 saling mendahului sebelah poros jalan yang masih layak. Tak heran jika kondisi ini memicu kecelakaan lalu lintas di jalan yang berlubang tersebut. Saat hujan turun, jalan berlubang tertutup genangan air sehingga pengendara terjebak ke dalam lubang dan tergelincir. Kondisi makin parah saat malam hari karena jalan minim penerangan lampu jalan. Sudah lama udah diperbaiki itu, nggak banyak kecelakaan. Iya. Akhir kali itu ada ibu-ibu sama anaknya nyampak sini ya. Ini kecelakaannya kenapa Kak? Apa ada lubang apa kayak mana Kak? Ada lubang di situ pula kan hujan kan tergenang, jadi gua tidak ngeliat ada lubang tuh. Terabas juga baik. Terabas baik. Jadi kalau kecelakaan sini Kak ya? Iya. Kalau malam terang nggak Kak sini Kak? Tidak, gelap. Gelap ya? Lumayan parah. Oleh karena itu ya kalau bisa pemerintah ini cepatlah kan evakuasi jalan ini biar supaya tidak menyusahkan ya? Nah, menyusahkan. Dan Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan dan perhatian agar segera dilakukan perbaikan sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa di kemudian harinya. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Sementara itu, tumpukan sampah di pinggir jalan lintas tengah Sumatera Air Pauh, Kecamatan Batu Raja Timur, mengganggu keindahan saat melewati jalan tersebut. Penyebabnya warga membuang sampah sembarangan tanpa adanya kotak sampah dari pemerintah. Jika melewati kawasan jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya tak jauh pertigaan, hendak menuju kota Batu Raja, pengendara akan disuguhkan pemandangan tumpukan sampah di salah satu titik pinggir jalan tersebut. Kondisi ini seakan menjadi hal yang sangat biasa lantaran banyak masyarakat yang seenaknya saja membuang sampah di kawasan itu. Lokasi tersebut bukan tempat pembuangan sampah sementara, melainkan tanah kosong namun digunakan warga untuk membuang sampah sembarangan. Ada penumpukan, jadi masyarakat membuang, jadi ikut membuang. Datangnya dari berbagai macam tempat sehingga terjadi penumpukan. Mungkin daerah sendiri menyiapkan tempat sampah di mana, Pak? Kita sudah menyebarkan, sebenarnya sudah di wilayah masing-masing sudah ada kotak-kotak sampah, namun memang ada beberapa masyarakat yang kita pasang tempat sampah itu tidak menerima. Jadi kadang-kadang mereka melapor ke kami sehingga kotak sampahnya pun kami tarik. Brikman menambahkan pihaknya akan menghubungi pemilik tanah apakah setuju jika pihaknya menempatkan kontainer bak sampah di lokasi tersebut agar tidak terjadi salah paham serta mendukung kebersihan kota. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir terjadi di Kelurahan Karangjaya dan Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang. Untuk itu, Wakil Wali Kota Palembang langsung meninjau ke lokasi. Lagi-lagi minimnya saluran dan kesemerawutan drainase menjadi pemicu utama banjir. Kondisi cuaca ekstrim mengakibatkan banyaknya kawasan di kota Palembang terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Karangjaya dan Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus. Banjir mengakibatkan trauma serta ketakutan warga. Wakil Wali Kota Palembang pun turun langsung untuk melihat apa yang melatar belakangi banjir di kawasan tersebut. Di Kelurahan Karangjaya merupakan cekungan tempat bermuaranya air yang berasal di dataran tinggi.
tidak adanya saluran tempat pembuangan air hingga mengakibatkan penumpukan air. Sedangkan untuk di Kelurahan Karanganyar terlihat minimnya saluran sehingga daya tampung drainase tidak sebanding dengan derasnya debit aliran. 2019 pernah kita usulkan untuk menjadi kolam retensi. Paling itu yang bisa kita lakukan karena semuanya sudah mengelilingi pemukiman. Jadi sudah ada ruko, sudah ada rumah, dan tidak mungkin lagi kita bisa melakukan perbaikan kecuali menyiapkan tempat kolam retensi di belakang. Jadi kalau seandainya lahan itu ditutup untuk perumahan, maka kita khawatirkan seluruh pemukiman di sini akan banjir. Salah satu itu solusinya. Sambil kita nanti mencari solusi yang terbaik, apalagi langkah yang bisa kita lakukan. Untuk meminimalisir banjir, pemerintah Kota Palembang mengupayakan penambahan kolam retensi mendekati lokasi titik banjir. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi harga ayam potong dan daging sapi naik. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tanker sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Sebelum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, harga ayam potong dan daging sapi mulai merangkak naik di pasar tradisional Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu-Asin. Kenaikan harga ini menuai keluhan pembeli dan pedagang. Pada bulan Ramadan, pasar tradisional di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu-Asin makin ramai dikunjungi para ibu rumah tangga yang ingin membeli kebutuhan pokok baik untuk berbuka puasa ataupun sahur. Namun tidak semua ibu rumah tangga dapat membeli sesuai keinginan dan kemampuan uang belanja karena berbagai macam bumbu maupun lauk mengalami kenaikan harga. Salah satu kebutuhan rumah tangga yang mulai mahal yakni ayam potong dari harga Rp27.000 mulai naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sekarang naik 30. Selain harga ayam potong, harga daging sapi juga naik dari Rp130.000 per kilogram menjadi Rp150.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pembeli semakin kesulitan untuk membeli daging sapi. 150 masih? Masih? Iya, belum naik belum. Belum naik ya? Diperkirakan harga daging sapi semakin mahal seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri nanti. Biasanya daging sapi dan kerbau impor menjadi pilihan mensiasati dalam memenuhi kebutuhan lebaran. Dari Banyu-Asin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sementara itu harga bawang merah di pasar tradisional Mega Asri, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu-Asin juga terus melonjak. Kondisi ini cukup dikeluhkan para ibu rumah tangga. Memasuki bulan Ramadan, harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional Banyu-Asin mulai mengalami kenaikan. Pedagang mengaku setiap hari lonjakan harga terus naik. Namun kondisi ini tidak membawa keuntungan karena daya beli pembeli yang kebanyakan ibu rumah tangga melemah. Pasokan juga sulit didapat saat harga sedang naik. Penjual hanya mengandalkan stok bawang yang semakin menipis. Padahal mereka berharap saat inilah menjadi momen mendapatkan penghasilan lebih. Pada kondisi biasa, harga bawang pada kisaran Rp30.000 per kilogram. Saat sudah menembus harga Rp40.000. Kondisi seperti saat ini seakan menjadi tradisi, yakni kenaikan harga saat bulan puasa dan jelang lebaran Idul Fitri. Bawang, cabai, naik semua bahan-bahan. Bawang merah ini, ya mungkin karena mau lebaran ini ya, mau puasa, jadi melonjak agak naik kan. Maksudnya sama bawang merah, bawang putih. Ya biasa lah.
Entah apa sebabnya, seolah harga diatur pihak tertentu di saat kebutuhan hidup meningkat. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Program Jaksa Jaga Desa mulai diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan. Tujuannya adalah untuk membantu mengoptimalisasikan anggaran dana desa agar tepat waktu, tepat sasaran, dan terhindar dari pelanggaran. Demi meningkatkan pengawasan terhadap dana desa, Kejari Oku Selatan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha melakukan pendampingan terhadap seluruh kepala desa. Seluruh kepala desa melakukan pemaparan terhadap semua anggaran desa yang nantinya akan dijalankan di tahun 2023 ini di hadapan Kepala Dinas PMD Kajari, Kasipitsus, dan Camat. Kejaksaan dalam fungsi preventifnya mengusung dan mengawal pembangunan di desa agar bisa berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap bermutu. Dari 252 desa yang tersebar di 19 kecamatan, sudah 4 kecamatan yang mengajukan pendampingan melalui kejaksaan. Jaksa Jaga Desa merupakan bentuk kontribusi penegak hukum terhadap pelaksanaan pembangunan. Besaran dana desa tentunya membutuhkan pengawalan penegakan hukum agar tidak menimbulkan ketakutan bagi para pengguna anggaran. Kegiatan ini adalah dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Datun, Kejaksaan Negeri Selatan, di mana dari pihak desa di sini ada Selatan 259 desa, tapi masih ada berapa desa? Ada 4 kecamatan. Ada 4 kecamatan, yang baru 4 kecamatan ya, yang mengajukan kepada melalui BPMD untuk dilakukan asistensi penggunaan dan penyaluran dana desa di 2023 ini. Jaksa Jaga Desa melakukan antisipasi pelanggaran hukum, tapi bukan melindungi pelanggar hukum. Jika masih saja melakukan pelanggaran, maka jaksa menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Gurihnya mie celor takjil spesial kuliner legendaris Palembang. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda.
Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya akan perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pasca sekolah daring yang diberlakukan selama pandemi COVID-19, sekolah tatap muka dinilai paling efektif dalam membentuk karakter dan IQ anak. SD Negeri 1 Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir ditunjuk menjadi sekolah penggerak. Berbagai upaya maksimal pun dilakukan agar target yang diharapkan bisa terlaksana dengan baik. Kepala SD Negeri 1 Lubuk Seberuk ini, Edi Hermanto, mengatakan pasca sekolah daring berlangsung selama pandemi COVID-19, sekolah tersebut kembali melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Sekolah tatap muka dinilai lebih efektif dan efisien dalam membentuk karakter anak sekaligus IQ anak, karena dibimbing langsung oleh guru. Namun para orang tua siswa kelas 1 harus mengantar anaknya ke sekolah, mengingat lokasi sekolah berada di Jalan Lintas Timur Sumatera yang harus benar-benar diperhatikan keselamatannya. Kurikulum Merdeka Belajar, yaitu kurikulum sekolah penggerak ini memasuki tahun kedua. Target kami tahun 2024 ini harus sudah selesai kurikulum penggerak. Kelas 6 juga sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, di mana kegiatan ini kegiatan yang berpusat kepada siswa. Siswa aktif belajar secara kreatif, mandiri dengan menggunakan kurikulum. Pemerintah diharapkan memperhatikan dunia pendidikan yang ada di pelosok desa sehingga ada pemerataan antara kota dan pelosok desa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Palembang selalu menawarkan kuliner lezat dan menyehatkan. Salah satunya adalah menu andalan warga Bumi Sriwijaya, mie celor. Menu yang satu ini cocok sebagai panganan berbuka puasa. Berikut liputan selengkapnya.
Mie celor adalah mie rebus yang memiliki kuahnya kental, perpaduan antara udang, santan, dan telur. Mie-nya berukuran agak besar dan lurus seperti spaghetti dan disajikan bersama serpihan daging udang, potongan telur rebus, dan bawang goreng. Rasanya yang sedikit asin dan gurih. Rasanya langsung menyergap di suapan pertama, serta aroma udang dan telur begitu terasa saat Anda berbuka puasa di bulan Ramadan. Pembuatannya pun cukup mudah. Langkah pertama, siapkan bahan mie, udang kupas, toge, telur rebus, batang kucai, dan 1 sendok teh air jeruk limau. Kemudian untuk bahan kuahnya siapkan tepung terigu yang diencerkan, kaldu udang, santan, gula pasir, merica dan garam, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya menumis cabai, bawang merah, dan bawang putih hasil dari blender sebelumnya. Kemudian ditambahkan santan dan kaldu udang dan aduk hingga rata secara berulang-ulang. Sementara di tungku lainnya mie dimasukkan ke dalam air rebusan udang segar dan dicelup berulang-ulang, kemudian dimasukkan ke dalam mangkok. Setelah mie dan kuah bercampur dapat menambah kelezatan dengan meletakkan topping bawang goreng, telur rebus, irisan batang kucai, dan juga sambalnya. Ini dinamakan mie celor, mungkin mie-nya itu sebelum dikonsumsi kita celor dengan air panas. Jadi dia masaknya itu melalui kematangan yang kita celorkan dengan air yang sudah mendidih. Kalau bulan puasa ini, kalau kami menjual mie celor ini biasanya untuk menu berbuka sangat banyak penggemarnya karena ini mengenyangkan, bisa pengganti nasi. Jadi kalau mie celornya enak, santannya juga gurih, ada topping udang, ada juga telurnya, daun bawang, sama tomat. Jadi perpaduan yang pas. Bagaimana pemirsa, Anda ingin mencoba menu yang satu ini untuk berbuka puasa? Bisa datang ke kedainya di Jalan AKBP Haji Umar, Palembang, atau mungkin bisa membuatnya di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 70 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews.
Di 2024 menjadi salah satu poin penting bagi generasi masa depan untuk turut berpartisipasi dalam penghelatan pesta demokrasi, khususnya di pemilu Pilpres dan Pileg di 2024. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang pemilu, kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa di kota Palembang, seorang entrepreneur yang dulunya sekarang ini merambah ke dunia politik. Dan hadir bersama saya hari ini di obrolan kita bersama saya Riza Palepi, Bung Muhammad Akbar Alvaro. Halo Kang Bang. Alhamdulillah sehat, Mas Reza. Assalamualaikum para pemirsa obrolan kita. Ya, Bang, kita langsung aja nih kayaknya nih ya. Kita pengen tahu nih latar belakang dari seorang Bang Akbar ya, yang sebelumnya sekarang berkecimpung di dunia politik. Kan di kota Palembang nama Bang Akbar cukup familiar sama masyarakat kan. Bisa bercerita sedikit nggak? Dulu waktu masih sekolah, itu gimana ceritanya sampai sekarang perjalanannya dari entrepreneur sampai akhirnya terjun ke dunia politik? Kalau dari bercerita dari perjalanan dari dulu, enggak bercerita sedikit ya. Harus ini bercerita panjang. Harus panjang dong. Tapi kita buat singkat aja lah ya. Oke, siap. Kalau dari kecil itu tidak pernah terbayangkan ya. Artinya hidup ini kan berproses. Saya juga dulu mengalami hal yang sama, hal yang lazim seperti anak-anak kecil lainnya, hanya menjalankan tahap dan proses kehidupan, sehingga ya banyak sekali mimpi-mimpi dan harapan yang saya inginkan pada saat itu. Salah satunya waktu kecil pengen jadi polisi, terus berubah lagi, ya banyak lah. Mungkin jadi kan memiliki mimpi yang beragam ya? Karena melihat kan anak kecil ini kan penuh dengan imajinasi, dan pada saat itu pun saya mengalami hal yang sama, dan orang tua saya dulu juga dengan dalam tanda kutip ya waktu saya kecil bukan orang tua yang berkecukupan, sehingga saya dengan segala keterbatasan melihat harus ada ya semacam mental berdikari ya pada saat itu ya. Tetapi ya namanya anak kecil berproses dan juga mempunyai harapan, mimpi, sehingga harapan mimpi pada saat mengalami proses tersebut di tengah perjalanan dan juga dengan situasi dan keadaan tertentu berubah. Nah, dan juga pertanyaan tadi, pernah terbayangkan nggak? Kalau terbayangkan itu sama sekali dengan posisi sekarang tidak terbayangkan. Tidak terbayangkan. Ya, tetapi yang namanya kehidupan ini kan kita tidak tahu. Tapi yang saya yakini adalah proses itu akan mengantarkan kita pada tujuan kita nanti. Apa yang kita lakukan sekarang itu akan mengantarkan kita pada tujuan kita yang yang kita nikmati sekarang. Nikmati sekarang ya. Nikmat itu ya baik itu nikmat dalam segi ya hal-hal yang sifatnya menguntungkan ataupun yang sesuai keinginan, ataupun nikmat-nikmat yang menurut kita ada pembelajaran serta pengalaman yang kita harus lalui di situ. Nah, inilah gambaran waktu kecil. Saya dulu kecil itu sama halnya anak-anak kecil yang lainnya ya. Tidak terpikir, berproses, dan alhamdulillah dengan segala proses yang saya lalui, dan juga balik lagi, namanya kehidupan itu pasti ada takdir ya. Pasti ada garisan tangan atau bagian hidup kita yang menghantarkan kita pada posisi sekarang. Iya. Nah, pemirsa, baru-baru ini Bung Akbar ini mengikuti sebuah pelantikan di BPP HIPMI. Pak, ini kalau sudah berbicara soal BPP HIPMI ini tentu tidak lepas dari namanya bisnis, entrepreneur, dan kreativitas anak muda. Ini Bang Akbar ini salah satu pemuda di Sumatera Selatan yang memang memiliki latar belakang cukup luas tentang bagaimana sebagai seorang entrepreneur. Ini gimana ceritanya nih Bang, sampai akhirnya beberapa waktu terakhir Bang Akbar akhirnya ikut juga nih dilantik di nasional. Apakah langsung ke nasional atau seperti apa nih ceritanya nih? Saya kembali lagi ya, saya berproses. 2010 itu saya sudah mulai masuk dalam namanya satu organisasi HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan ini memang sekali lagi tidak terlepas dari dorongan ya. Kita semua yang ada di sini ini tidak bisa mengesampingkan namanya peran kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita.
ayah yang sifatnya lebih mengajarkan kita, mencontohkan kita, dan ibu mungkin yang sifatnya lebih mendoakan kita. Nah, ayah saya sendiri itu pernah menjabat sebagai ketua HIPMI. Pernah menjabat sebagai ketua HIPMI Sumatera Selatan pada tahun 2005 ya. Saat itu saya masih baru tamat sekolah, dan juga saya melihat orang tua saya, ayah saya sendiri ini adalah seorang pedagang, pelaku usaha, dan juga mendapatkan mandat sebagai ketua HIPMI. Saya cukup tertarik, tetapi ya saya menjalani pendidikan dulu, kuliah di luar negeri. Setelah itu saya kembali dan saya ingin mencoba sebuah namanya organisasi yang pada saat itu ditawarkan HIPMI ini. Nah, saya masuk dalam organisasi HIPMI ini dari tahun 2010, dari keanggotaan kompartemen biasa, dan juga pernah menjabat sebagai ketua HIPMI Kota Palembang, berproses lagi menjabat sebagai ketua bendahara umum HIPMI Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah ya, pada tahun 2016 dengan umur yang terbilang cukup muda, saya diberikan amanah oleh teman-teman HIPMI Kabupaten Kota menjadi Ketua Umum HIPMI Sumatera Selatan sampai tahun 2020. Nah, tetapi kalau yang terpenting bagi saya, baik itu tingkat daerah maupun provinsi maupun nasional, bagaimana kita mengambil manfaat dalam sebuah organisasi ini. Kita bisa membentuk mental, karakter kita, dan juga kita bisa menambah networking kita dan pengalaman-pengalaman dalam sebuah organisasi. Nah, di HIPMI ini sendiri saya sudah hampir 13 tahun. 13 tahun di HIPMI. 13 tahun, dan saya sudah 2 kali ikut dalam kepengurusan HIPMI pusat ya. Dan ini kemarin alhamdulillah baru pulang dari Jakarta, dilantik lagi masuk dalam jajaran kepengurusan HIPMI pusat. Oke, pemirsa, luar biasa sekali nih perjalanan karir dari Bang Akbar Alparu ini. Bagaimana waktu Akbar Alparu muda itu mengamati orang tua. Ternyata jejak orang tua itu menjadi salah satu indikator perjalanan karir Bung Akbar Alparu sendiri. Nah, pemirsa, perjalanan karir Bung Akbar Alparu sendiri ternyata sudah merambah ke dunia politik. Ya, dan seperti apa perjalanan karir dari Bung Akbar Alparu? Simak obrolan kita sesaat lagi. Oke. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih standby di obrolan kita. Tadi kita sudah menyinggung sedikit nih tentang entrepreneur, tentang bisnis, tentang jejak karir orang tua yang dijalani oleh Bung Akbar Alparu. Nah, sekarang ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih kiprahnya Bung Akbar Alparu ini sampai akhirnya melirik dunia politik sebagai salah satu perjalanan karirnya yang saat ini kita ketahui bahwa Bung Akbar Alparu ini adalah sebagai Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Palembang. Dan juga sekaligus menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Palembang sebagai ketua fraksi Partai Gerindra. Nih, Bang Akbar Alparu, kita bercerita lagi nih, Bang. Ini kayaknya sudah cukup jauh nih melompat. Ada kedekatan apa sih kira-kira entrepreneur bisnis sampai akhirnya sekarang memilih jalur jalan ke politik ini? Kalau pilihan, ya, saya pribadi sendiri melihatnya kita ini harus berkembang dan memang harus melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Saya pada saat itu sebagai pelaku usaha di tahun 2016-2017 itu sebenarnya sebagai pelaku usaha sendiri
sudah cukup ya menurut saya kalau untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan juga kalau untuk kebermanfaatan sendiri untuk karyawan dan lain sebagainya dengan tanda kutip ya sudah cukup lah. Tetapi bagi saya ini orangnya suka tantangan ya. Saya tidak suka nyaman di zona aman. Saya selalu menyampaikan hidup ini adalah pilihan dan perbuatan. Tetapi pilihan dan perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang kalau kita pilih itu harus melahirkan konsekuensi yang positif. Politik ini sendiri ya tidak bisa kita pungkiri. Implikasi dari sebuah politik ini adalah implikasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dunia usaha. Seluruh aspek kehidupan ini terdampak dari satu kebijakan yang dilahirkan oleh sebuah namanya kebijakan politik. Nah, di sini saya melihat politik ini bisa penetrasinya sangat luas sekali ya, jangkauannya. Nah, untuk sebagai pelaku usaha sendiri saya melihatnya ya sudah, kalau untuk manfaat ya sudah cukup, tapi cakupannya tidak terlalu luas. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin saat itu menjadi penghambat atau menjadi di luar dari keinginan kita sebagai pelaku usaha atau seperti apa? Iya, kalau pelaku usaha ya kita terbatas ya, hanya di segmen sebagai dunia usaha ya niaga, dagang. Tapi kalau politik ini kita bisa masuk dalam aspek sosial, aspek kehidupan masyarakat yang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya lihat. Saya harus masuk dalam suatu zona baru, tantangan baru, tetapi manfaatnya memberikan implikasi yang luas, yaitu adalah politik. Nah, politik ini sendiri pada saat itu cukup dilema bagi saya, karena kalau saya sudah terjun dalam satu bidang, ini harus total. Saya harus meninggalkan yang namanya kegiatan lama saya, karena kita harus fokus. Dan alhamdulillah walaupun dengan berbagai tantangan, halangan dan lain sebagainya, namanya proses kehidupan ini harus kita lalui ya. Di politik ini sendiri ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya sendiri menyadari harus mampu beradaptasi dan memproses. Sama halnya dengan saya waktu memulai sebuah profesi yaitu sebagai pelaku usaha, dunia baru bagi saya. Setelah saya melalui itu saya berpindah ke profesi sebagai politisi. Nah, inilah yang membuat saya harus beradaptasi. Tetapi bagi saya pribadi di usia muda ini kita harus mampu melihat atau mencoba tantangan-tantangan baru dalam konotasi yang positif. Oke, di tengah karir bisnis, karir entrepreneur dengan usaha yang cukup banyak di Palembang mungkin dan di luar Palembang juga. Ini tentunya seperti apa respon dari keluarga, orang tua, istri, anak atau dari kerabat-kerabat ketika berubah haluan seorang Akbar Alvaro yang dikenal sebagai seorang entrepreneur tiba-tiba memutuskan untuk terjun ke dunia politik yang kata orang sih cukup kejam ketimbang bisnis. Ini gimana ceritanya nih? Kita ini laki-laki ya. Kalau bagi saya laki-laki ini harus mampu mengambil pilihan dan mampu mempertanggungjawabkan atas pilihan kita pilihan yang kita ambil. Nah, inilah memang pada saat saya beralih profesi sebagai seorang politisi ini ada ya semacam pro kontra dari keluarga, termasuk dari istri. Apakah bisa, apakah mampu, dan juga apakah nantinya yang tadi disampaikan politik ini kejam dan sebagainya kita mampu menghadapi. Ya bagi saya kalau kita sudah mengambil sebuah pilihan, kita laki-laki ini harus bertanggung jawab atas pilihan kita dan kita harus konsisten dengan pilihan kita itu. Baik itu nantinya ada semacam konsekuensi yang ditimbulkan dari pilihan kita ini kita harus hadapi. Ini ada sebuah proses tantangan. Nah, politik ini sendiri ya kalau kita mampu beradaptasi, kita mampu mengenal medan yang profesi yang kita ambil yang politik ini, saya yakin kita mampu menghadapi halangan-rintangan tersebut. Pro kontra itu biasa. Saya menjadi pedagang pun pasti ada pro kontra. Kalau kita mau tenang-tenang saja hidup, ya kita tidak usah mengambil profesi yang cukup ya bagi saya yang membahayakan. Tapi
implikasi dari sebuah pilihan itu kita lihat harus mampu mempunyai dampak atau manfaat yang lebih luas lagi bagi kita sendiri, bagi masyarakat dan bagi keluarga kita. Di awal sebagai seorang pembisnis, sekarang kita masyarakat Kota Palembang sudah dapat melihat bahwa Bung Akbar Alparhu sudah menjadi seorang politisi yang dipercaya sebuah partai besar di negara ini menjadi seorang ketua pengurus di DPC Kota Palembang. Nah ini gimana ceritanya seorang Akbar Alparhu, seorang pembisnis dipercaya memegang tampuk kepemimpinan partai politik yang satu ini. Ini apakah sesederhana yang orang pikirkan? Mandat atau amanah yang diberikan, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu ya atas amanah yang diberikan oleh Partai Gerindra, yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada saya, dan ini harus saya jaga betul. Tetapi bagi saya tentu saja mandat dan amanah ini bukan indikatornya sempit ya. Banyak hal-hal yang dilihat dari sini. Nah, tetapi tentu saja mandat dan amanah ini harus kita buktikan dengan karya kita nantinya. Saya ditunjuk sebagai pimpinan partai Gerindra Kota Palembang, tentu saja akan semaksimal mungkin ya menjaga dan juga menjalankan amanah ini sebaik-baiknya. Tujuan Partai Gerindra yang selalu digaungkan oleh Pak Prabowo kepada kami, bagaimana Partai Gerindra ini adalah partai yang dekat dengan rakyat, partai yang selalu bersama rakyat, partai yang selalu memperjuangkan rakyat, dan juga partai yang selalu ikut serta dalam sedih senang masyarakat yang ada di wilayah kita. Oke, pemirsa, luar biasa sekali. Ini sederhana namun sudah melekat bahwa Kota Palembang ke depan di pemilu 2024 akan ada pemilu Pileg, Pilpres, dan juga ada pemilihan kepala daerah. Salah satu nama yang saat ini muncul adalah nama Bung Akbar Alparhu sebagai digadang-gadang sebagai bakal calon wali kota Palembang. Seperti apa? Tetap di obrolan kita. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih standby di obrolan kita. Ini semakin seru ini ngobrol sama Bang Akbar Alparhu ini ya kan. Tadi sudah kita dengar dari segmen pertama, kedua, dan sekarang kita akan pengen tahu juga nih bahwa kan sudah disampaikan tadi bahwa di 2024 adalah pesta demokrasinya rakyat Indonesia. Adanya peran peserta pemuda yang turut serta dalam mensukseskan pemilu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, tanggung jawab berat juga nih akan diemban oleh Bang Akbar Alparhu. Bang, tadi sudah disampaikan bahwa menjadi Ketua DPC Gerindra Kota Palembang, sekaligus juga menjadi Ketua Praksi dari Gerindra DPRD Kota Palembang. Ini gimana ini? Apa namanya tanggung jawab yang diberikan amanah dari partai politik ini kepada seorang Akbar Alparhu ini, Bang? Jadi kalau bicara sebagai wakil rakyat ya, walaupun kami terpilih di dapil tertentu, tetapi pada saat kami sudah duduk di parlemen, kami mewakili seluruh masyarakat Kota Palembang. Nah ini tanggung jawab inilah yang harus kami jalankan sebagai wakil rakyat, terutama peran serta kami bagaimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat Kota Palembang. Kami harus cepat respon, kami harus juga bisa mampu ya minimal menyuarakan dan memperjuangkan hal-hal yang sifatnya sangat prinsip bagi kehidupan masyarakat Kota Palembang. Dan ini sudah menjadi tanggung jawab kami yang ditugaskan oleh partai, bahwasanya kader-kader Partai Gerindra, khususnya kami pimpinan partai ini, harus menjaga nama baik partai, marwah partai, dan juga masyarakat harus melihat Partai Gerindra ini memang benar-benar hadir untuk masyarakat Kota Palembang. Nah sehingga keterwakilan kami di parlemen, di DPRD Kota Palembang, saya sebagai ketua fraksi sendiri, saya harus mampu menggerakkan ya instrumen-instrumen anggota fraksi kami
bagaimana kita harus cakap dan cepat respon terhadap keluhan masyarakat. Saya sebagai ketua partai juga selalu menyampaikan pesan Pak Prabowo kepada kami, ya, kader partai yang di daerah sampai ke tingkat ranting, segala persoalan masyarakat segera sampaikan. Karena tentu saja perlu kita ketahui, kami sebagai DPR ini hanya mempunyai 3 fungsi saja, fungsi pengawasan, penganggaran, dan juga pembuatan peraturan. Selebihnya itu kami kembalikan kepada eksekutif. Ibaratnya kami DPR ini nanggung. Kami hanya bisa menyuarakan dan juga melegalkan. Untuk eksekusinya sendiri adalah peran eksekutif. Nah, disinilah yang kami akan selalu dorong, akan selalu kami perjuangkan, akan selalu kami suarakan. Kalau ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang sifatnya prinsip, terkait banjir, sampah, dan juga terkait lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, ini selalu kami suarakan. Hal-hal yang sifatnya prinsip akan kami perjuangkan dan kami akan selalu berdiri di baris depan untuk memperjuangkan ini. Oke, ini sudah diserempet sedikit nih tadi ya. Responsif. Wah. Responsif ini mengangkat nama Akbar Al-Faruq menjadi salah seorang nominator, Bang. Kita sebut tadi di awal ini ya kan. Di mana-mana di media cetak, media online, TV itu nama Bang Akbar Al-Faruq cukup sentral ini. Ini gimana nih Bang ceritanya bahwa Bang Akbar Al-Faruq salah satu yang mungkin ya kawan-kawan di sini pemirsa bahwa kita sebutkan sebagai bakal calon wali kota Palembang ya. Ini gimana nih pendapatnya nih Bang? Yang menilai kita nih bukan diri kita, tapi orang lain. Saya pribadi pertama ya kalau mendapatkan sebuah frame untuk masyarakat bahwasanya saya masuk dalam satu tokoh atau satu kandidat atau sebuah semacam role model dan lain sebagainya, itu sebuah apresiasi dari masyarakat. Tapi bagi saya selalu mengevaluasi diri dan tentu saja bagaimana mandat atau framing yang disematkan kepada kami ini sebisa mungkin bisa kami jaga. Ya, salah satu tadi disampaikan oleh Mas Reza kan bagaimana masuk dalam bursa dan lain sebagainya. Ya, tentu saja saya pribadi ya, di tahun 2018 saya pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota pada saat itu dari jalur independen. Tetapi bagi saya untuk kita menjadikan diri kita ini sebagai calon, kita harus memantaskan diri dulu. Nah, untuk memantaskan diri inilah yang memang harus kita lakoni dengan ikhlas, dengan tulus, dan tidak dalam tanda kutip harus ada tendeng aling-aling di belakang situ. Kita serahkan ke masyarakat. Masyarakat sudah cerdas kok. Masyarakat sudah pintar menilai seorang tokoh. Masyarakat sudah bisa menilai seorang itu pantas atau tidak untuk menjadi sebuah role model. Nah, inilah yang menjadi perjuangan kami sekarang. Sehingga kalau dikatakan menjadi top of mind lah, mungkin dan lain sebagainya. Kalau kepedean sih ya mohon maaf ya. Iya. Tapi di sisi lain kami sadar diri tidak semua kelebihan ada di kami. Kami selalu berbenah dan kami selalu ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Oke, ini Bang Akbar satu lagi nih, bahwa ke depan bonus demografi menjadi salah satu penting bagi suksesnya pemilihan umum di 2024 mendatang. Peran pemuda, nah ini penting. Ini seperti apa Bang Akbar melihat peran pemuda ini dalam mensukseskan penghelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di 2024 mendatang? Ya, 2024 ini sangat menurut saya satu momentum yang momennya khusus anak-anak muda ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena berdasarkan lembaga survei dan juga badan statistik, kita ini sekarang dalam proses menuju bonus demografi, puncaknya bonus demografi, dan sekarang kita sedang berjalan ke sana. Nah, 2024 60% ya, akan didominasi oleh anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial. Nah, inilah peran serta anak-anak muda ini sangat kita butuhkan. Anak-anak muda ini kalau kita bicara mundur ke belakang,
bukan hanya sekarang saja yang perannya ya mempunyai peran-peran strategis. Dari zaman dulu, dari zaman pergerakan Budi Utomo, ya, dari zaman pergerakan Budi Utomo yang menyuarakan anak-anak muda ini harus mengambil peran. Anak-anak muda ini harus jangan apatis terhadap politik. Anak-anak muda ini mempunyai keniscayaan mereka ini adalah generasi-generasi yang menciptakan peradaban-peradaban baru yang sangat strategis di bangsa kita. Contoh, pada tahun 1945, gerakan Budi Utomo yang memaksa Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan kita. Dan juga selanjutnya pada tahun 98, ini mahasiswa loh yang merubah era reformasi, era Orde Baru menjadi era reformasi. Dan ini pun bukan hal satu yang menurut saya hal yang baru. Anak-anak muda mempunyai peran strategis. Di tahun 2024 adalah sebuah peran anak-anak muda yang sangat dibutuhkan, karena kalau tidak diisi atau anak-anak muda tidak mengambil peran di sini, akan didominasi oleh orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip yang tidak bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Anak-anak muda masih mempunyai idealisme, anak-anak muda masih mempunyai integritas yang tinggi, anak-anak muda yang memang mempunyai pemikiran kritis, produktif. Oleh karena itu harapan kami terhadap anak-anak muda, kita jangan apatis terhadap politik. Kita harus ikut serta dalam perhelatan politik tahun 2024. Jangan lupa pilih Partai Gerindra. Satu lagi nih Bang Akbar, jika anak-anak muda Kota Palembang ini menginginkan Bang Akbar Al-Faruh maju sebagai kandidat bakal calon wali kota Palembang, apakah Bang Akbar Al-Faruh siap untuk mengemban amanat tersebut? Kalau saya diminta dan juga masyarakat memberikan kepercayaan untuk maju, tentu saja saya sebagai pribadi ini ya, saya siap. Tetapi selaku kader partai, fokus kami adalah bagaimana mengantarkan Partai Gerindra memenangkan pemilu ya pada tahun 2024 di Kota Palembang, dan juga mengantarkan Pak Prabowo sebagai presiden 2024. Karena perhelatan ini kan pileg pilpres dulu 2024 ini. Nanti pilkada bulan November. Tapi kalau masyarakat meminta, partai merestui, secara pribadi insya Allah saya siap. Baik pemirsa, luar biasa sekali. Saya Riza Palevi dan Bung Akbar Al-Faruh, terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Terima kasih Bang. Sukses. Jangan balik kota. Oke. Terima kasih. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.